warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari yang mendung ini barokah Allah masih tetap menghampiri kita semua. Tidak surut semangat ibu untuk datang ke tempat yang Allah muliakan, menginginkan menjadi makhluk Allah yang mulia, hamba Allah yang punya derajat tinggi di sisinya. Oleh karena itu mari kita mengucap dengan ucapan syukur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemarin sudah berbicara tentang kita ingin mengenal diri kita, dan yang kita ingin kenali adalah satu perangkat. Justru disitulah perbedaan kita dengan makhluk Allah yang lainnya, gitu ya. Perbedaan kita antara malaikat, perbedaan kita dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam. Kan ciptaan Allah itu ada hewan, tumbuhan, alam, malaikat, ya. Kemudian jin, syaitan, gitu ya itu. Jadi di mana letaknya inti dari manusia adalah akal apa? Akal hati. Nah, sekarang kita harus bedain antara akal jasad dengan akal hati, karena itu berbeda, Bu. Kalau kita nggak bedain, nanti kita akan pusing, Bu. Katanya akal begini, tapi kok ada yang begini gitu kan? Tapi karena kita sudah bisa membedakan, jadi ngerti gitu. Nah, oleh karena itu kita lanjut, yaitu tentang sesuatu yang akan kita bahas yang paling mulia di dalam diri kita, yaitu akal hati. Kita lanjut. Ketika malaikat itu datang kepada Adam, Bu. Ketika Adam belum diinfokan kepada iblis, kepada malaikat, nih belum diinfokan. Adam ini disuruh milih dulu, Bu. Ini kan dalam hadis. Kalau yang kita tahu kan dalam Al-Quran itu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Begitu Allah infokan kepada para malaikat, kepada iblis, pada makhluk-makhluk Allah lah gitu ya. Aku menciptakan manusia menjadi pemimpin, pemakmur bumi. Khalifah itu pemakmur, Bu. Nah, bukan hanya sekedar pemimpin, dia itu harus memakmurkan bumi ini, harus sejahtera, kreatif gitu, untuk kemanfaatan semuanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian untuk kemudian kan para malaikat membantah ya Allah, kenapa kok nyiptain orang kayak gitu kan? Orang itu kan senangnya begini, kok tahu malaikat ya, Bu ya? Kan hampir samalah dengan jin gitu. Jadi si malaikat itu kadang-kadang diberi gambaran manusia itu seperti ini, jin ini seperti ini. Jin kan lebih dulu dia kan. Nah, oh ini pasti nih nanti begini nih katanya kalau ini. Apalagi manusia itu punya hawa nafsu kan. Nah, jadi malaikat tuh cerdas memprediksi nih gitu. Nah sebelum itu Adam kan diciptakan, Bu. Nah, Adam itu ketika suruh memilih, jadi Allah menitipkan begini kepada malaikat. Hai malaikat, bawa nih kepada Adam, suruh milih, dia mau milih apa? Yang pertama yang dibawakan oleh malaikat itu, yang pertama akal. Kedua din, agama.
iman, Islam, ihsan. Ya, bawakan agama. Yang ketiga dibawakan al-haya, malu. Jadi ada 3 yang ditawarkan kepada Nabi Adam. Kata malaikat, hai Adam, kata Allah, aku diutus nih supaya kamu memilih 3 ini. Pertama akal, kedua din, ketiga malu. Kemudian Adam memilih akal. Terus begini kata malaikat, oh kamu pilih akal, enggak pilih din, agama nih katanya gitu. Enggak, aku pilih akal katanya gitu. Nah, ketika malaikat ngasih itu akal kepada Nabi Adam, terus kata malaikat kepada din sama al-haya tadi, udah kamu pergi, gitu kan? Adam gak milih kamu, milihnya akal. Apa yang terjadi? Kata din sama al-haya ini, aku diperintahkan Allah untuk selalu ikut kepada akal dimanapun dia berada. Tubuh hebatnya akal tuh. Ya, kalau mungkin milih din, dia mungkin gak milih akal. Akalnya gak ikut gitu. Iya, tapi karena dia memilih akal, kata din sama al-haya, malu itu, aku diperintahkan oleh Allah untuk selalu nempel dengan akal dimanapun aku berada. Oh, kalau gitu kamu ikut sana katanya, kalau begitu. Jadi dia ini ikut, kalau akalnya Bu sudah bergerak, akal kolbu, dinnya akan terjaga, hayanya juga akan ada pada diri seseorang. Itu Bu, hebatnya akal manusia. Makanya itulah yang membedakan kemuliaan seseorang dengan enggak. Apakah dia punya akal hati apa enggak, kan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, di dalam diri manusia itu, di dalam diri orang-orang mukmin itu ada 4 mutiara ya Bu ya, yang berkaitan dengan haya, akal, adin itu ya. Yang pertama, di dalam diri manusia itu ada 4 mutiara Bu, 4 kehebatan gitu. Yang pertama al-haya, rasa malu. Nah, yang kemarin saya bilang malu itu adalah ranting-rantingnya iman. Ranting yang lainnya banyak Bu, sabar, apalah ya, beramal soleh, qanaah, bersedekah dan sebagainya, menghargai tamu, memuliakan tetangga dan sebagainya. Ini al-haya. Yang pertama mutiara dalam diri seorang mukmin ya Bu ya, yaitu al-haya, rasa malu Bu. Yang kedua akal, dia punya akal. Akal apa? Bukan akal ini Bu, akal hati. Yang ketiga dia punya adin, agama. Yang rukun Islam 5, rukun iman 6 ya, kemudian ihsan. Kemudian yang keempat, dia punya amal soleh. Bukan hanya malu, bukan hanya akal, adin, tapi juga harus ada perbuatan amal solehnya. Nah, kata dalam kitab Ihya itu dikatakan 4 hal ini Bu yang ada pada diri manusia, mutiara ini akan hilang, akan hancur, akan tidak berguna, tidak berefek kepada manusia menjadi mulia kalau ketika dia punya haya akan tertutup, akan rusak karena tamak. Tamak tuh Bu, rakus. Jadi orang Bu, itu al-hayanya akan hancur dengan sifat tamak. Biasanya orang tamak itu nggak malu. Sikat sana, sikat sini, wadahin ini. Coba Ibu di pengajian ya. Udah nggak ada rasa malu lagi kan? Iya, tapi kita ada niatnya ya buat anak-anak di rumah ya. Iya, kalau suami ngaji jaim Bu, ada makanan banyak nggak dibawa ke rumah dia. Ditanya sama bininya, bang nggak bawa apa-apa, apaan malu-maluin. Pas bagian kita ngaji pulang, mah kagak bawa apa-apa. Bener nggak? Iya, anak saya juga begitu. Mah biasanya bawa apa-apa, kok nggak bawa? Suami nggak bawa. Kalau dia ditanya sama kita, malu-maluin katanya. Nah, jadi kalau emang istri ada, maksudnya ada, kita mah ya buat anak ya, tapi kita berbagi lah Bu, jangan satu piring di depan kita buat bertiga di sini karena dimasukin ke tas kita semua. Itu hilang rasa hayanya gara-gara tamak.
Nah itu mah yang kecil. Enggak maksudnya Bu, sikat sana sikat sini. Pokoknya udah nggak malu lagi sama keluarga, udah nggak malu, serobot sana tanah, serobot sini, cari keuntungan, udah nggak malu lagi. Itu tuh temennya, saudaranya juga lagi bisnis sama menawarkan, ada yang menawarkan lebih dahulu. Nah, karena kita punya rasa tamak, saya mau tawarin tapi dikurangin dikit supaya dia pindah ke saya. Itu nggak boleh Bu. Kalau lagi orang itu nawar punya saudara kita, belum ada deal iya apa enggaknya, kemudian kita nawarin, itu haram Bu. Biasanya kalau orang tamak nggak peduli itu. Yang penting saya dapat keuntungan, biarin deh keuntungannya di bawah dia. Yang penting ada keuntungannya, itu nggak boleh. Nah kalau orang sudah tamak Bu, hilang rasa malunya. Nggak peduli itu saudara, itu tetangga, itu temen, nggak peduli. Biasanya begitu ya orang tamak tuh, hilang rasa malunya. Yang kedua, akal itu bisa hilang dengan sifat marah. Nah, yang merusak akal itu Bu, marah. Sepinter apapun orang Bu, dia dihormati di masyarakat, dia punya jabatan, pokoknya hebatlah akalnya, pinter, strategi dan sebagainya. Tapi ketika dia marah, pasti bawahannya akan merendahkan dia dalam hatinya. Apaan tuh orang pinter? Kan suka begitu ya? Ternyata bukan marah-marah dia di depan muridnya atau di depan masyarakat gitu. Ada lurah marah-marah nih Bu, marah-marah nggak terkendali. Sepinter apapun dia tetap akan dicap kayak orang bodoh Bu. Nanti malah dicibir, tuh orang pinter kok begitu kayak gitu. Nah itu, jadi jangan sampai kita udah dikasih akal oleh Allah hancur, hina gara-gara suka marah. Ya sabar. Jadi kalau marah itu jeblok Bu harga diri kita kalau suka marah-marah. Kita kan kalau di rumah ya, sesoleh apapun kita kalau lagi marah-marah itu nggak soleh lagi. Iya, nggak soleh lagi, anaknya juga nggak respect, malah menjauh, suami malah empet gitu ya. Nah itu marah itu merusak akal. Jangan marah-marah. Iya. Yang ketiga, Adin ini akan hilang dengan apa? Adin juga bisa hilang Bu, tiba-tiba hilang. Kalau kita punya dengki dengan orang, kita udah sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, udah pergi haji, umroh, zakat, puasa, kan Islam itu 5, yakin kepada Allah dan sebagainya, ihsan, bagus, ikhlas. Tiba-tiba ada rasa dengki dengan orang. Dengki itu apa kata Nabi? Seperti api memakan kayu bakar. Berarti amal-amalan kita yang Adin tadi, Islamnya bagus, imannya bagus, ihsannya bagus, hangus Bu. Jadi seperti debu. Kenapa? Karena ada dengki, dendam. Dengki itu kan karena kita merasa diri lebih hebat kan? Akhirnya dengki sama orang itu. Merasa lebih benar, merasa lebih bersih, merasa lebih pinter, merasa lebih kaya. Itu dan sebagainya, itu akhirnya timbul dengki di dalam dirinya kalau tidak sesuai harapan dia. Itu dengki Bu, jangan sampai kita dengki sama orang. Jadi kalau ada dengki di sini, minta buru-buru, minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku nih ada rasa dengki dengan si Anu nih. Akuin aja Bu di hadapan Allah. Ya mungkin kalau di hadapan manusia nggak usah lah, nanti jadi fitnah. Satu dengki banget sama kamu, nggak usah Bu. Sama Allah akuin, ya Allah ini dengki nih nyokol di sini nih. Sebel banget sama saudara saya nih yang gini gitu. Minta sama Allah, ya Allah angkat dengki ini di hati, jangan sampai merusak agama saya. Maka kita kan mintanya begini ya, dalam sebelum salam itu, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Minta dikokohkan, dijaga, dikuatkan, diarahkan supaya gak hancur agama kita. Emang bisa hancur agama? Bisa Bu, salah satunya ini dengan bisa hancur ternyata, astagfirullahaladzim. Kata Nabi, ada orang yang paginya beriman, sorenya sudah kufur, agama itu bisa hilang. Salah satunya dengan dengki ini, salah satunya juga dengan tidak mengerti ilmunya. Iya, ikut-ikutan agama lain, agamanya tetap Islam. Nah itu kan berarti hilang tuh agamanya, bisa pindah. Bukan KTP-nya ya Bu ya, cara, sikap, tingkah laku.
Nah, salah satunya ini dengki Bu, bisa menghilangkan, menghancurkan agama kita. Yang suka dendaman tuh Bu, dendaman itu kan karena merasa kita yang benar. Tadi sakiti, dia yang salah padahal gitu kan, sama suami biasanya tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga Allah mengampuni ya. Tapi kita kalau orang itu punya akal, akalnya terjaga, nggak dengan marah Bu. Nanti dia akan paham, dia akan bijaklah dalam mensikapi sesuatu. Mungkin nanti dia akan balik lagi, baik lagi, mengakui, oh kemarin saya hilang sebetulnya walaupun dia yang salah, harusnya saya tidak begitu gini. Akhirnya insya Allah terperbaiki lagi. Mohon sama Allah. Yang keempat, mutiaranya orang mukmin itu dia adalah diri kita nih ya, punya mutiara. Kalau beramal soleh itu spesifik. Amal soleh itu kan banyak ya Bu. Saya pernah menyatakan bahwa amal soleh itu bentuknya banyak. Sholat amal soleh, baca Quran juga amal soleh, infak, membantu, sedekah dan sebagainya. Tapi ada amal soleh yang spesifik bagi manusia, yaitu dia harus tumbuh bijinya. Biji ini harus tumbuh dengan akal, kan? Kemudian dari akalnya ini diisi dengan nur iman, kemudian dia takwa kepada Allah, maka diajarkan ilmu. Nah, untuk mengetahui amal soleh apa yang tertinggi, maka dia harus takwa Bu, supaya diajarkan amal soleh apa yang terbaik buat saya. Karena amal soleh banyak, tapi ada amal soleh yang paling tinggi. Jadi di bawahnya amal soleh banyak tuh Bu, cabang amal soleh. Tapi ada amal soleh yang harus menonjol pada diri kita, yaitu fungsi kita apa? Itu harus menonjol Bu, harus ketahuan, dan kita kontribusi kepada manusia, memberikan manfaat buat orang lain. Itu ada amal soleh yang menonjol ya Bu ya, harus ketemu kita dan harus diabdikan untuk Allah. Artinya bermanfaat buat manusia gitu. Nah itu. Nah amal soleh ini bisa hilang Bu, bisa hancur, bisa tidak bermakna amal soleh kita. Dengan apa? Dengan ghibah. Ghibah apa? Ngomongin orang. Ternyata sholat kita yang udah capek-capek Bu, bisa nggak ada amal, nggak ada pahalanya. Mungkin udah banyak tuh pahalanya Bu, tapi ngomongin si A, pagi siang ngomongin si B, sore ngomongin si C, besok ngomongin lagi, sholat puasa pahalanya hancur. Kenapa? Berpindah kepada orang yang kita gibahi. Udah capek, nggak ada hasil. Maka kalau orang yang suka menggibah itu, istilahnya dia memasukkan air dari keran ke wadah-wadahnya bocor. Akan terisi nggak? Nggak bakalan, kecuali bocor banget. Tetap kalau kelamaan akan habis. Apalagi kalau bocornya gede, masuk keluar kan itu. Bu, kalau curhat gibah nggak Bu? Kalau nyurhatin diri kita bukan gibah. Yang kita curhatin, tahu nggak? Suami saya ini, anak saya. Kecuali begini, kita curhat itu ada landasan hukumnya dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Curhatlah kamu, bertanyalah kamu, minta solusilah kamu kepada orang-orang ahlu dzikr. Ahlu dzikr apa? Zikir, pengertian kita harus dirubah, bukan hanya astagfirullah baca Quran zikir. Enggak. Ahlu dzikr itu orang yang sudah punya mata kolbu, kemudian diisi dengan ilmu ini ahlu dzikr Bu. Fas'alu ahla dzikri, kan itu ahlu dzikir, kan ahli dzikr. In kuntum la ta'lamun. Tapi saya nggak bisanya bidang matematik. Kalau kita datang ke orang yang ahli bidang matematik, tapi dia bidang tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ahli zikir Bu namanya. Kita tanya matematik, itu pasti Bu dikasih taunya juga enak, menyenangkan. Udah gitu dia akan menjaga kekurangan aib kita. Kenapa? Karena dilandasi oleh
zikir Al-Quran ini, ilmu yang ada di dalamnya. Ahli zikir itu bukan sembarangan orang hanya sekedar tahu, bukan. Kalau kita berbicara zikir itu, jadi orang yang mengetahui sesuatu hukum apapun, tapi dia berlandaskan semuanya kepada pikirannya Allah, zikir itu. Jadi kamu mau datang ke bidan, si bidan ini mengerti hukum Allah. Kalau ada orang curhat, di sini ternyata dia di luar nikah, dia akan menjaga aib orang yang di luar nikah tersebut. Kenapa? Kan nggak boleh gibah kata Al-Quran, nggak boleh mengumbar kejelekan orang lain. Itu berarti dengan ilmu yang dia miliki itu untuk mencari ridho Allah. Ada di mana ilmu itu? Berarti dia termasuk golongan orang-orang az-zikr. Itu di Al-Quran, dia pakai bu ilmu Al-Qurannya. Apalagi kalau dia bertanya tentang sesuatu ilmu agama, itu dia harus lebih ngerti lagi. Kenapa? Orang emang bidangnya di situ. Dikulik Al-Quran, dikulik hadis, dikulik kata-kata para ulama dalam kitab-kitab dibaca. Itu dia harus lebih bijak daripada orang ahli-ahli yang bukan agama tadi, kan lebih ngerti. Jadi kalau ada yang curhat, ibu curhat jangan sembarang curhat, harus kepada ahli zikir yang bisa menjaga aib kita. Ahli zikir itu bisa menjaga aib kita, dan dia insya Allah bisa memberikan semoga lancar ya Bu ya acaranya dan berkah. Kita lanjut ya Bu ya. Jadi ahli zikir itu siapa nih? Ibu kalau mau ke dokter cari dokter zikir yang ahli zikir, bidan atau ke RT RW yang ahli zikir. Pak, saya ini begini gimana solusinya untuk mencari solusi dari kalau kita ada masalah ya kita datang ke RT RW. Ahli zikir Bu. Kemudian kalau nanya sesuatu tentang rumah tangga apalagi ya, atau yang lain lah gitu, datang kepada orang curhat, niatnya mencari solusi, bukan hanya sekedar curhat, harus ada tujuannya, karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban dengan tujuan tersebut. Kalau cuma sekedar saya mah ya, ke si Anu curhat, besok ke si Anu ke lain lagi karena emang ketemunya beda-beda gitu. Dicurhatin semua masalah kita. Itu berarti kita bukan curhat Bu, sengaja mengumbar. Kalau sengaja mengumbar itu gibah. Kalau sudah gibah, kita gibahin keluarga kita. Nanti orang itu kan bukan ahli zikir seandainya ya, dia gibahin lagi ke orang lain. Itu udah berantai aja tuh dosa. Jadi makanya kul khairon au liyasmut. Berbicaralah yang baik, konsultasilah, curhatlah dengan ahli zikir. Kalau enggak ada ahli zikir, diam aja, gitu Bu. Cari sampai dapat orang yang amanah. Zikir kita itu apa? Konsultasi kita, curhat kita. Jangan sampai nanti jadi fitnah. Gitu. Ya, jangan sampai. Kemudian itu sudah ya Bu ya, 4 hal ini pegang Bu, dan yang menghancurkan juga kita harus tahu. Kalau kita nih, ibaratnya dokter Bu, sebelum kita jadi dokter, kita kan nggak tahu yang merusak jantung kita apa, yang merusak pankreas kita apa, yang merusak liver kita apa, yang merusak aliran darah kita apa. Karena kita sudah belajar, kita pasti menghindari itu. Yang menumbuhkan, yang menyehatkan juga apa? Pakai makan, gitu. Itu ibaratnya gitu Bu, kalau kita sudah. Kalau itu ilmu kesehatan, kalau ini ilmu hati gitu Bu. Jadi dokter itu Bu bukan hanya dokter di bidang kesehatan, harus ada dokter di bidang kebatinan, hati. Kita ini lagi jadi dokter Bu. Kalau kita mau membaca, mempelajari, mengamalkan ya. Insya Allah jadi dokter hati kita itu Bu, dokter kolbu. Dokter itu ada 2 Bu. Betul. Manajemen kolbu. Jadi orang-orang yang belajar tentang ini berarti ibu sedang menjadi dokter kolbu atau batin atau hati. Keren ya Bu?
Ya kita udah kayaknya udah kalau dokter kesehatan mungkin nggak ini ya. Nah kita dokter hati aja dulu lah. Insya Allah nanti mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau di dalam akal itu ya Bu ya kalau orang takwa ya. Ya itu kan ahli zikir itu berarti orang yang ahli takwa Bu. Kata yang saya baca ya di buku itu bahwa kalau dengan ketakwaan itu orang akan diajarkan walaupun tanpa belajar. Kita nggak belajar serius gitu Bu. Ketika ada satu masalah, tiba-tiba lahir aja di kepala kita. Allah kasih ilham. Itu orang bertakwa begitu biasanya Bu. Jadi ada pengetahuan yang datangnya secara tiba-tiba. Kalau orang bertakwa begitu, pengetahuannya pun bisa secara tiba-tiba gitu Bu. Tanpa dia, saya mah nggak ngerti hidup gimana ya selesai solusi masalah. Kalau dia bertakwa Bu, dia nggak belajar psikologi. Mungkin dia pendidikannya juga nggak tinggi, tapi ketika mensikapi suatu masalah dia bijak, pinter gitu cara ngatasinya. Berhadapan dengan orang juga enak. Kemudian berhadapan dengan masalah, apalagi dia bisa aja. Kenapa? Allah ilhamkan lewat akal qalbunya. Jadi orang yang bertakwa itu nanti akan Allah turunkan ilmu ke dalam akalnya. Itu maka di dalam at-talaq itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia nggak tahu ketika menyelesaikan masalah, maka aku akan ilhamkan, datangkan solusi yang dia tidak duga-duga. Begitu maksudnya Bu, bukan hanya rizki doang. Yang kita tahu kan rizki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, katanya ngambil dari rizki wa yarzuqhu. Rizki itu banyak Bu, bukan hanya uang. Rizki solusi keluar dari masalah itu juga rizki. Caranya apa? Supaya keluar dari masalah, dari kebingungan, kepusingan, dan sebagainya. Itu tadi ayatnya Bu At-Tolak ayat 2 ya. 2 dan 3. Yang selanjutnya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah akan sampaikan dari tadinya nggak tahu jadi tahu. Tiba-tiba aja. Saya sering Bu, semua manusia pasti sering. Ketika ketakwaan kita bagus, di sini udah ada akal hati kita Bu. Tinggal diturunkan pengetahuannya. Ketika takwa diturunkan pengetahuannya. Ketika nggak takwa ya enggak. Ayo ngobong-ngobong pakai akal ini. Jadi kalau nggak pakai akal ini Bu, pakai akal ini. Kalau pakai akal ini bisa benar, bisa enggak. Kenapa? Kadang-kadang ini suka menipu. Kata pikiran kita kayaknya harus begini. Kita kerjain, kok salah ya? Berarti masih pakai akal ini. Kalau akal ini nggak bakalan menipu, betul ini. Karena ini akal yang terang dari hati. Allah yang mengajarkan. Ya, lanjut. Ada orang yang datang kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu adalah cicitnya Rasulullah. Dia keturunan dari Hasan ya. Nah, jadi Ja'far Shadiq ini kalau ibu lihat silsilah ya nanti. Itulah gunanya sejarah Bu. Untuk apa? Untuk mengetahui akhlak sifat cucunya, anaknya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya untuk kita teladani gitu maksudnya. Jadi ada orang datang ke Ja'far As-Shadiq. Dia itu pengen punya pengetahuan yang hak gitu. Jadi kalau ada masalah, kalau ada sesuatu lah tentang hidup yang bikin dia pusing, solusinya gimana? Ya Syekh gitu kan. Panggilnya Syekh itu biasanya karena dituakan dan karena dia punya ilmu. Ja'far Shadiq ini orang salah satu ulama ya. Keturunan cicitnya Rasulullah, bukan cucu ya. Kalau cucu kan Hasan. Ini putra dari Hasan lagi. Kan ada silsilahnya ya Bu ya, Ja'far Shadiq, terus nanti Abdul Qadir Al-Jailani, terus Habib itu kan keturunan Rasulullah. Nah, kata Ja'far Shadiq apa? Wejangan dari beliau. Perbaguslah ibadahmu, bukan nyuruh banyak Bu. Perbaguslah ibadahmu. Artinya kita melakukan
amal soleh dalam kehidupan sehari-hari itu dilandasi takwa kepada Allah, bukan karena ada keinginan apa gitu ke makhluk gitu ya, ada niat apa gitu. Saya sholat supaya nanti dibilang ini, saya infak supaya ini, enggak, murni karena Allah. Kata Ja'far Shadiq, coba perbagus ibadahmu. Artinya takwa kepada Allah gitu maksudnya. Maka Allah akan mengajarkan engkau gitu. Itu aja udah intinya, apa namanya, nasihatnya Bu, takwa sama Allah. Maka kalau kita dengar salah satu syarat sahnya ibadah sholat Jumat apa Bu? Nasihat apa? Takwa. Kalau panjang lebar ceramah tapi enggak ada nasihatnya, wahai manusia, wahai sahabatku, bertakwalah kepada Allah, enggak sah itu sholat Jumat Bu. Kan ya ayuhan nasut takullah, kan selalu takullah ya, ittaqullaha, selalu begitu saya dengar tuh kalau sholat Jumat. Kenapa? Karena itu adalah rukun Jumat, sholat Jumat, khutbah Jumat. Artinya apa? Karena apa? Dari rukun ini kalau dipegang, beres masalah hidup kita semua Bu, beres semuanya dengan ketakwaan. Artinya orang bertakwa itu nanti akan jadi orang yang berilmu gitu. Di dalam Quran surat Yunus itu kan ayat Quran ke-10 ya Bu ya, ayat 100. Yunus ayat 100. Kayaknya saya pernah nyampein ini. Yunus. Iya. Minggu yang lalu ya Bu ya? Apa minggu yang sebelumnya? Ayat 100. Nah, udah saya tandai juga nih. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidnillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Jadi orang mendapatkan nur iman itu Bu, nur iman di dalam hatinya sebagai jalan hadirnya akal di kolbu kita. Adanya akal di kolbu kita itu harus punya nur iman. Nur iman itu tidak akan hadir kepada diri kita kalau nggak diizinkan oleh Allah. Ini ayatnya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan Allah akan menimpakan sesuatu pikiran yang buruk, pekerjaan yang buruk atau azab kepada orang yang tidak memakai akal hatinya. Bukan akal ini. Jadi kalau kita nggak pakai akal hati, nanti yang mendominasi akal jasad. Akal ini Bu, yang kadang-kadang ini bisa benar dan banyak salahnya. Nah, kalau sudah banyak salah, wa yaj'alullahur rijsa. Maksud rijsa itu artinya sesuatu yang akan datang kepada kita, masalah-masalah dalam hidup kita yang bikin kita mumet, bikin kita pusing, bikin kita melangkah, itu banyak masalah. Itu namanya rijsun. Kenapa barang ini najis? Kan najis itu rijsun ya artinya. Karena dia akan mendatangkan masalah buat hidup kita kalau kita makan barang yang najis. Najis itu kan rijsun Bu. Harta yang haram itu berarti najis, rijsun. Pikiran, cara berpikir, cara bersikap, ngomongnya celetak-celetuk, menggibah, memfitnah, nyindir orang, menghina orang, itu kan berarti haram ya Bu ya. Berarti perbuatan tersebut namanya rijsun. Perbuatan yang haram, yang tidak diridhoi Allah namanya perbuatan rijsun. Rijsun itu najis. Kalau kita berbuat itu atau kalau kita makan itu akan menimbulkan masalah. Jadi kata Allah, kalau orang ini akan dihadirkan masalah demi masalah rijsun kalau dia nggak pakai akal hati. Kenapa kita harus pakai akal hati, kolbu itu Bu? Dan kenapa harus kolbunya terang gitu? Karena nanti kalau hanya pakai akal hati doang, kemudian tapi kita nggak bertakwa, itu belum cukup Bu, belum diajarkan oleh Allah. Jadi baru iman aja, tapi masih suka ya gasak gesek apalah, berbuat yang haram, tetap nggak diajarkan sama Allah.
Ya mungkin dia tetap sholat gitu ya, yakin sama Allah, yakin dengan malaikat dan sebagainya, baru yakin di mulut doang. Kalau udah di hati mah nggak bakalan, karena kebanyakan manusia hanya di mulut aja ya. Lanjut ya Bu ya. Nah, ini artinya tidak pakai akal hati. Dan ciri orang yang dikasih pengetahuan dengan akal hatinya berarti dia punya lidzawil albab, sudah memiliki lidzawil albab. Yang dulu ya, itu ayat berapa Bu? Yang 179 ya? Apa yang Al-Hajj 62? Yang lidzawil albab ujungnya. Memiliki akal hati. Maksudnya lidzawil albab ini yang sudah memiliki akal hati dan sudah diisi oleh Allah. Karena ada orang-orang yang punya akal. Al-Araf ya? Iya, lidzawil albab ujungnya. Ya, betul. Itu karena dia pakai akal hati. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Dan ciri orang yang pakai akal hati berarti dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kita hubungannya dengan Ali Imran itu surat ketiga ayat 31 Bu. Ini bagaimana supaya dicintai Allah? Nah, bagaimana supaya dicintai Allah? Tadi kan orang yang dicintai Allah, orang berarti dia sudah punya akal hati. Karena dia bertakwa maka Allah isi akalnya itu. Gitu ya Bu ya. Kan akal masa kosong gitu kan enggak, supaya diisi oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 31, dibuka Bu Ali Imrannya ya. Nah insya Allah kita buka Al-Quran, pengen tahu pemikirannya Allah di ayat 31 itu apa. Ya kalau ibu nggak takwa baca gini susah ngertinya. Emang kalau takwa insya Allah jadi ngerti Bu. Nah, minimal kita iman dulu ya udah bercahaya ya. Nanti ketika takwa hadir, oh ini maksudnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, suruh dikatakan kepada umatnya gitu, Rasulullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Kemudian niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa hubungannya Bu ya? Ketika ingin dicintai Allah, kata Allah ikutilah Nabi. Kemarin saya sudah bilang, siapakah orang yang Allah hadirkan untuk menjadi Rasul di muka bumi? Yaitu orang yang paling sempurna akal hatinya. Siapa? Para nabi. Maka kalau ingin sempurna akal hati kita, kita harus ikuti orang yang sempurna akal hatinya. Siapa? Nabi kita. Maka ada korelasinya enggak Bu dengan ayat ini? Kalau kalian ingin dicintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Jadi korelasinya dengan akal kolbu Bu. Bukan hanya saya ngikutin ini, saya ngikutin. Enggak, ada korelasi. Karena ketika akal kolbu seseorang sempurna Bu, maka itu akan berefek dengan sikap, tindakan, akhlak. Maka Nabi kan innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan agama, bukan akhlak. Kesempurnaan akhlak seseorang ternyata cerminan dari kesempurnaan akal kolbunya. Coba Bu dipikirin ya, kenapa dia sempurna akhlaknya? Karena akal kolbunya yang berbicara Bu. Kalau dia nggak punya akal kolbu, serajin apapun sholatnya, puasanya, akal kolbunya nggak gerak, cuma rajin gitu doang, belum tentu akhlaknya bagus. Betul nggak Bu? Tapi kalaupun dia cuma sholat 5 waktu, sunahnya nggak banyak, bacainnya nggak banyak, tapi akal kolbunya bening karena dia takwa kepada Allah, itu akhlaknya insya Allah baik. Makanya kalau ingin dicintai oleh Allah, kata Allah, cintai dulu orang yang paling sempurna akal kolbunya, yaitu Rasulullah.
Dengan apa kita tahu bahwa dia dicintai Allah, akal kolbunya sempurna? Itu harus kelihatan dari uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada tuh Bu. Jadi bukan tiba-tiba, emang telah ada. Berarti akal kolbunya Rasulullah hidup dari kecil Bu. Telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik. Jadi kalau orang mengaku hatinya hidup, hatinya bening, akal kolbunya, kan kolbu itu berarti punya akal, punya penglihatan, punya pendengaran, punya langkah, semuanya punya. Dan yang memimpin adalah akalnya. Nah, si pandangannya, si pendengarannya, semuanya diatur oleh akal kolbunya tadi. Kalau akal kolbunya hidup, diisi oleh Allah pengetahuan itu adanya di dalam pikirannya Allah, yaitu Al-Quran, maka akan tercermin sifat, sikap, tingkah laku, perbuatannya indah. Maka kata Allah, kalau ingin dicintai aku, contoh tuh orang yang aku kasih akal yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad. Korelasinya cocok ya Bu ya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu Ghafurur Rahim. Masya Allah. Saya kalau lagi baca gini, ini ulama dari mana ilmunya ya, Masya Allah. Jadi menyangkut pautkan antara hadis ini dengan ayat ini, dengan ini gitu, dengan kalam-kalam beliau. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Nabi akalnya sempurna, akal kolbunya. Berarti yang namanya ulama warasatul anbiya berarti di bawahnya Nabi, sempurna akal kolbunya. Kenapa? Karena ada ketakwaan di dalamnya. Nanti kalau orang bertakwa diajarkan oleh Allah. Berarti para ulama-ulama itu yang mengarang kitab, ada namanya Ihya Ulumuddin, ada namanya Sirrul Asrar ya Bu ya. Ada karya-karya ulama Ar-Rumi, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab semua tafsir. Itu siapa yang mengajarkan ke dalam pikirannya? Allah Bu. Oh, sampai bisa begini, Masya Allah gitu ya. Kita gitu. Tapi kalau kita juga bertakwa akan Allah ajarkan Bu, untuk memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi kalau kita nggak punya akal kolbu, nggak bakal paham Bu. Mungkin tahu ya, akal kolbu, kemudian Nabi itu akalnya paling sempurna, tapi nggak menjiwai, nggak tercermin dalam akhlak kita. Kenapa? Nggak takwa. Mungkin tahu udah ada nih di sini akalnya, tapi kosong aja. Kenapa? Ketakwaan itu yang akan menurunkan az-zikra, pengetahuan dari Allah. Iya, pengetahuan yang hakikat itu, yang baik itu, yang itu kan dari Allah. Sebetulnya dari luar kita belajar, tapi ada pengetahuan yang tertinggi datangnya dari Allah ya. Kemudian apa kata Allah? Orang yang beriman itu yang dicintai oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Pernah dengar itu Bu? Orang yang beriman itu mencintai Allah, dia lebih cinta kepada Allah daripada kepada dirinya sendiri Bu. Sendirinya tuh sebetulnya pengennya tuh kalau malam-malam tuh tidur nyenyak, apalagi musim hujan, dingin-dingin ya selimutan. Tapi karena dia cinta sama Allah, disingkapin tuh selimutnya. Dia bangun, dia ambil wudhu, kemudian dia bermunajat, dia ibadah kepada Allah. Itulah orang-orang yang lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Sebetulnya ini uang ini sayang banget ya Bu ya. Kita keluarkan 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Belum lagi yang 100.000, yang 500.000. Belum lagi mau umroh berapa puluh juta. Dia lebih cinta kepada Allah dengan mengeluarkan yang berjuta-juta itu daripada untuk menumpuk, untuk bisa makan enak-enak gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa ini itu gitu. Dia lebih untuk kepada Allah. Nah, kalau orang kalbu hatinya terbuka, dia akan cinta dan dia akan bersungguh-sungguh. Insya Allah kita umrahnya jadi ya Bu ya. Mudah-mudahan itu menunjukkan hati kalbu kita sedang mudah-mudahan diisi oleh Allah, bergelora kan? Kenapa? Ciri orang yang dicintai Allah adalah akal kolbunya hidup, berjalan, berkembang. Nah, kalau dia sudah itu, dia akan, karena dia sudah dicintai oleh Allah,
Maka apa yang akan terjadi implikasinya, Bu? Kalau udah dicintai Allah, kita akan cinta sama Allah, Bu. Kalau sudah kita dicintai oleh Allah, yang pertama Allah akan datang mencintai kita, Bu. Ini saya juga tadinya agak bingung. Ketika dulu ngasal aja dengerin dari guru saya. Setelah saya mau ngajar, ternyata saya harus paham. Kalau ingin dicintai Allah, pertama jalannya cintai dulu Rasulullah. Dengan sifat-sifatnya, akhlaknya, cara ibadahnya, kita contohkan. Kalau sudah kita mencontoh Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Caranya Allah mencintai kita, tandanya akan Allah turunkan pengetahuan ke dalam kalbu kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kita akan cinta kepada Allah. Jadi pertama yang hadir cinta Allah dulu apa cinta kita dulu kepada Allah? Cinta Allah dulu, Bu. Kita tidak akan bisa mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Masya Allah, Bu, di sini saya ketika saya mengeksplor ini, ketika saya baca, memahami, astagfirullahaladzim. Selama ini saya suka bilang, kalau saya cinta sama Allah nanti Allah cinta. Bukan, Bu, ternyata. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita akan cinta kepada Allah. Karena segala sesuatu itu atas izin Allah, Bu. Jadi gini, hadirkan caranya cinta Allah datang ke kita itu bagaimana? Nah, lewat Rasulullah, ikuti teladan Nabi. Ikuti cara-cara Rasulullah. Sampai saya kalau nerangin, saya mengikuti Rasulullah itu kalau nyampein begini. Untuk wanukallimuhum biqadri uqulihim, kata kalau Rasul itu menyampaikan berita sesuai dengan akal orang yang diajak bicara. Dulu kan saya ngajarinnya ringan, naik. Sekarang tambah, ya nggak apa-apa lah, jelimet sedikit ya, Bu ya. Naik kelas. Karena saya ngikutin beliau bagaimana cara mengajar. Ditanamkan dulu keimanan. Jangan suruh ibu rajin-rajin dan sholat tahajud 50 rakaat atau 30 rakaat. Nanti ibu akan dapat kemuliaan ini. Jangan itu dulu. Yang kita di masyarakat, ibu sholat duha akan mendapatkan ini. Jaminannya ada. Jaminannya ini, melakukan ini, bukan itu. Rasulullah mengajarkan keimanan terlebih dahulu. Itu makrifah kepada Allah dulu. Kalau sudah ngajarin makrifah kepada Allah, Bu, akal kalbunya dihidupkan. Ibu jaga, jangan sampai rusak nih agama kita. Jangan sampai rusak haya kita. Jangan sampai rusak yang 4 amal soleh kita, jangan sampai rusak itu. Ajarkan itu dulu. Jadi ketika dia beribadah berkualitas, nggak habis kebuang. Ini disuruhnya tahajud yang banyak, disuruhnya duha yang banyak, baca Quran yang banyak. Nanti akan ini. Tapi tidak dijaga kolbunya, hancur lagi. Apalagi tamak ya. Jarang orang ngajarin tentang malu ya. Nah itu, jadi kalau orang dicintai oleh Allah tuh punya 4 hal ini dan dia akan jaga. Nah, jadi pertama cinta Allah dulu datang ke kita, tapi itu melalui perjuangan. Rasul, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Kalau sudah mengikuti aku, kata Nabi, kamu pasti akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka akan hadir cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita masih hambar kepada Allah, saya, Bu, di sini disentil, Bu, ketika saya baca ini. Ya Allah, aku ini udah cinta belum sih? Nangis, Bu. Ternyata belum. Masih diperjuangkan, tapi kadang-kadang ada cinta. Cirinya apa? Kalau melakukan sesuatu Allah suka enggak? Itu cirinya, Bu. Kalau saya melakukan ini Allah suka enggak? Kalau melakukan ini Allah ridho enggak? Kayaknya Allah enggak ridho nih. Aduh ya Allah, tadi saya melakukan itu, ya Allah, buru-buru nangis lah, buru-buru istighfar lah, buru-buru aman. Itu udah lumayan gitu, Bu ya. Katanya gitu, sudah lumayan. Tapi kalau yang benar-benar cinta akan lebih hebat lagi, Bu. Segala sesuatunya dia tidak mikir lagi. Ini Allah nggak suka, tidak. Ini Allah suka, akan saya lakukan. Orang yang hambar kepada Allah berarti belum dicintai Allah. Kita ini udah hati kita itu masih hambar nggak sama Allah gitu. Jadi
Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kita akan benar-benar sungguh-sungguh cinta kepada Allah. Itu kalau Allah sudah cinta. Ibu pernah dengar ayat surat apa ya Bu Arab? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabb. Al-Ghasyiyah. Ibu buka Al-Ghasyiyah. Ini korelasinya sama dengan Qul in kuntum tuhibbunallah. Al-Ghasyiyah itu surat ke, kemarin saya pernah nyampein, saya juga lupa ya. Al-Ghasyiyah Bu. Al-Fajr. Nah ini Al-Ghasyiyah. Radhiyallahu anhum ya Bu ya. Apa Al-Fajr Bu? Oh Al-Bayyinah ya. Hah? Al-Bayyinah ayat 5. Kok ayat 5? Hah? Terakhir itu Bu. 8 ya. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Tuh Ibu lihat ayatnya ya. Allah ridho kepada kalian. Wa radu anhu, dan engkau ridho kepada Allah. Siapa duluan? Allah dulu yang ridho kepada kita. Kenapa Allah ridho? Ada perjuangannya Bu. Yaitu tadi Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kalau ingin dicintai Allah, ridho itu kan sama dengan cinta Bu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa itu yang dicintai Allah? Dzalika liman khasyiya rabbah. Bagi orang yang takut. Khasyia itu kan takut. Takut apa? Melanggar aturan-aturan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Takut Bu. Ya Allah, jadi khawatir aja bawaan saya ini sesuai enggak ya Allah. Jadi akhirnya kita dekat sama Allah, memohon, menjaga gitu. Ini orang yang selalu nantinya apa-apa hadir Allah. Apa-apa tuh Allah aja yang dibawa. Mau ngomong, ini Allah. Ridho enggak ya? Itu ciri orang yang sudah dicintai Allah. Perbuatan apapun yang dia lakukan, dia akan mengukur Allah ini suka enggak dengan perbuatan yang saya lakukan. Jadi kalau berbuat apa-apa tuh saya mau cari ridho Allah, saya ikhlas, saya ini. Karena apa? Karena sudah tertanam di sini Allah seakan-akan melihat, mengawasi, dan ada bersemayam di dalam kolbu kita. Itulah orang kalau Allah sudah bertajalli di kolbunya. Kita ambil sambungkan lagi dengan tajalinya Allah Bu. Jadi kalau Allah sudah bertajalli di sini Bu, itu namanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah cinta dengan, maka kita akan lahir ridho juga kepada Allah. Jadi kalau kita nih Bu ya, saya dulu nggak ridho kalau dihadirkan seperti ini, marah-marah, kesel, protes. Protesnya sih nggak sama Allah, sama manusia. Padahal sebetulnya dia sedang protes sama Allah itu. Kita protes sama manusia, sedang protes sama Allah. Yang menghadirkan siapa? Allah. Yang mengizinkan siapa? Allah. Tapi kalau kita sudah mengerti ilmunya, nanti kita nggak protes Bu. Apalagi kalau udah mengetahui tentang ridho ya. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang saya ridho dihadirkan seperti ini. Yang penting saya ibadah, saya jalani, saya usaha untuk keluar dari masalah ini. Hasilnya saya tawakal kepada Allah. Itu kan berarti udah ridho. Kalau kita udah ridho seperti itu tanda Bu bahwa Allah sudah ridho dengan kita. Bahwa Allah sudah ridho dengan, Masya Allah, udah begitu belum Bu? Kalau sudah berarti Masya Allah itu anugerah yang luar biasa. Lagi berusaha ya. Jadi ridho dengan ketentuan yang Allah hadirkan kepada kita, itu berarti Allah sudah ridho dengan kita. Kalau belum gimana Bu Fila? Tetap belajar terus. Bergabung dengan orang-orang yang soleh, yang ridho, yang pengetahuannya sama gitu. Untuk mencari ridho Allah. Belajar jangan berhenti. Karena tiba-tiba kita bisa aja Allah tidak ridho dengan kita. Ya. Nah, gitu ya Bu ya. Berarti kalau hati kita masih hampa, belum cinta, berarti Allah belum cinta kepada diri kita. Jadi seperti rasa hangat yang ada pada diri kita, itu di buku itu dikatakan begitu Bu. Rasa hangat yang ada pada diri kita, itu kan berarti ada yang memberikan rasa itu kan. Ketika kita ada rasa bahagia, berarti ada yang memberikan rasa bahagia itu kan. Tidak tiba-tiba datang aja gitu Bu.
Nah, iya, itu ada yang memberi berarti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kenapa kita harus mengikuti Rasulullah, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu seperti Quran berjalan. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah selalu mengikuti pikirannya Allah, perintahnya Allah, pikirannya Allah itu di Al-Quran. Jadi kenapa Rasulullah sudah mampu seperti Al-Quran berjalan? Karena takwanya sempurna. Ketika takwa seseorang sempurna, hatinya kan sudah terbuka nih, tinggal diisi sama Allah, diisi dengan Nah, kolbu yang sempurna ini harus bersih, Bu. Maka Nabi ketika umur 7 tahun, 8 tahun ya, dan umur 40 tahun kan dibelek dadanya. Untuk dibersihkan akal kolbunya supaya tidak kotor. Pernah mendengar sejarah beritanya? Itu. Maka kalau sudah bersih, turunlah Al-Quran ke sini, Bu. Diturunkan oleh Allah Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, qad anzalallahu alaikum dzikra. Kalau orang bertakwa kepadaku, kata Allah, qad anzalallahu alaikum dzikra, maka aku akan turunkan. Qad itu artinya kalimat taukid, Bu. Yakin akan Allah turunkan, Bu, pengetahuannya. Bersihkan aja kolbu kita itu supaya akalnya bersinar. Nanti kalau sudah bersinar Allah turunkan. Maka contoh orang yang dikaruniakan Al-Quran karena akal kolbunya sudah terbuka bersih, yaitu Rasulullah, maka dia disebut Quran berjalan. Kata Siti Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu ya? Takwa, Bu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Satu lagi hadis Rasulullah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambaku, orang-orang yang berilmu. Berilmu. Ilmu apa ini, Bu? Ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena kolbunya sudah terbuka, hidup, lubnya hidup, dan dia bertakwa. Maka inilah yang orang-orang yang takut dari hamba-hambaku, kata Allah, adalah orang-orang yang hatinya hidup dan dia bertakwa. Maka Allah turunkan ilmu kepadanya. Kemarin saya bilang al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhut takwa, dan pakaiannya adalah takwa, ya Bu ya. Wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya adalah malu. Kemudian wasamrotuhu ilmu, dan buahnya adalah ilmu. Sekarang kenapa Allah menganalogikan seperti pohon yang baik itu, Bu? Kasyajaratin thayyibatin. Pohon yang baik itu harus berbuah. Pohon yang baik itu harus mukmin yang baik itu harus berbuah, dan ujung dari pohon itu adalah buah. Tadi 4 hal, telanjang, walibasuhu takwa, pakaiannya takwa, dan perhiasannya malu. Ujungnya buahnya adalah, berarti mukmin itu harus berbuah. Dia tapi tidak akan berbuah, Bu, kalau nggak takwa. Ibu di sini ngaji, kalau nggak takwa itu sulit untuk mengaplikasikannya di rumah. Dipraktekkan akhlaknya jadi baik, sulit, Bu. Tapi kalau sudah takwa gampang. Allah ajarkan. Allah yang ajarkan, Bu, bukan saya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, aku akan ajarkan. Jadi artinya si pohon, analogi pohon itu, contoh pohon tadi, pohon yang baik adalah berbuah. Kalau seorang mukmin yang bertakwa, maka dia akan berbuah. Itu intinya. Kalau sudah berbuah berarti dia orang yang dicintai oleh
oleh Allah. Kalau sudah cinta, dicintai oleh Allah, maka akan lahir cinta kita kepada Allah. Jadi Allah dulu yang nyintai kita, Bu. Baru kita cinta. Jadi kalau kita masih hampa, masih ya biasa-biasa aja sih kayaknya sama Allah. Nah, belum. Nanti sebelum meninggal, mudah-mudahan kita sudah dicintai. Ya. Ibu lihat, kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, cintailah aku Rasulmu. Begitu kan? Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang paling akal hatinya sempurna. Kalau sudah sempurna, Allah turunkan pengetahuannya Al-Quran. Maka Rasulullah disebut Al-Quran berjalan. Kita pun begitu, Bu. Nah, kita kan harus ada teladan, harus ada contoh. Siapa contoh kita? Rasulullah. Supaya apa? Ketika kita mencontoh, maka akan datang cinta Allah. Setelah cinta Allah datang, maka kita akan mencintai Allah. Di ayat Al-Fajr ya tadi, Al-Bainah. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Allah dulu kan. Waradu'an, dan engkau ridho kepada Allah. Siapa dulu? Allah. Jadi nanti tandanya kita dicintai oleh Allah kalau kita sudah cinta. Begitu. Kalau cinta kita dulu, saya cinta sama Allah, kata Allah, bohong. Bisa aja orang semua mengatakan saya ridho dengan Allah, saya ridho dengan Allah. Kalau kita duluan, kata Allah, yang menentukan ridho itu aku. Tapi Allah nggak sia-sia, Bu, menentukan ridho itu. Pasti ada perjuangan kita dulu, baru akan hadir ridho Allah. Kalau sudah hadir ridho Allah kepada kita, nanti kita itu akan ridho semua dengan ketentuan Allah. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang gitu, Bu. Itu kenapa kemarin harus istighfar, harus juga bersyukur, istighfar. Karena orang yang akal itunya hidup, kemudian dikarunia ilmu oleh Allah, maka dia akan ridho dengan Allah. Maka kalau orang ridho itu sabar. Orang sabar itu orang yang ridho kan. Cuma kan kemarin menyampaikannya sabar tingkat-tingkat, belum mencapai karena sabar membutuhkan proses dulu. Proses pertama sulit sekali ya. Nanti lama nanti tertingginya gitu. Udah kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Orang udah biasa gitu. Yang lebih berat pun saya pernah gitu kan jadinya. Apalagi lebih ringan. Insya Allah yakin karena ada keimanan di dalam kalbu kita. Nah, udah itu aja ya, Bu ya. Ini gimana nih supaya itu Ibu ibadahnya perbaiki. Ya, Ibu ibadahnya perbaiki, hatinya diperbaiki ya. Ikuti Nabi. Nabi sampai bengkak ya, kita nggak sampai bengkak lah, Bu. Bangun aja malam begitu ya. Nabi semua hartanya diinfakin, ya kita sepertiganya. Kan dia udah diatur Nabi ya. Nabi senang senyum, nolong dan sebagainya, ikutin aja. Itu Nabi sayang, cinta dengan orang-orang di sekelilingnya. Ibu hadir di sini cinta sama semua orang-orang yang ada di sini. Jangan cuma datang doang. Saya sih biasa aja, kayaknya hambar deh. Mulai tumbuhkan rasa cinta. Itu yang akan dicintai oleh Nabi. Ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, solawat sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pakai akal kolbu. Kebanyakan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak sampai kepada Nabi. Kalau di sininya masih belum terbangun. Maka kenapa para ulama mengatakan banyak-banyak bersolawat? Mungkin sholawat yang pertama belum sampai, kedua belum sampai, yang ke-100 sampai, kebukalah. Itu karunia-karunia Allah. Ya kan begitu, kenapa suruh banyak? Kalau udah punya akal kalbu mabuk, 1, 2, 3, 4, 5 kali udah sampai. Kenapa Nabi bilang, tafakkar sa'a khairum min ibadatis sana. Berpikir, artinya pakai akal kolbu itu 1-2 kali sholawat aja itu lebih mulia daripada orang yang sholawatnya 1000 kali tapi akal kolbunya nggak diasah. Tetap aja dia maksiat segala macam. Artinya begitu, jangan disampaikan kepada orang awam ya, Bu. Nanti orang awam udah malas sholawat, tambah nggak sholawat lagi. Iya, kan
kata Nabi, orang yang ibadahnya 2 rakaat kan suka diambil itu ya, pembenaran. Kata Nabi, orang yang sholatnya 2 rakaat lebih mulia daripada 1000 orang. Ngapain banyak-banyak itu, orang males. Maksudnya bukan begitu. Artinya orang yang memakai akal kolbu itu berkualitas daripada orang yang nggak pakai. Ini mah udah nggak pakai akal kolbu, nggak rajin lagi. Atau gimana mau dicintai Allah ya? Minimal kalau nggak pakai ini yang nggak hidup gitu ya Bu ya, nggak belajar, banyakin lah sholawat, banyakin ngaji, banyakin ibadah gitu. Kalau Nabi ngajarin Ali, hai Ali, fataqarrab anta biaklika, dekatilah Allah dengan akal kalbumu. Kalau yang lain dengan kan, dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, dengan ibadah dan lain-lain. Kata Nabi, kamu dekati Allah aja dengan akal kalbumu. Tapi mungkin Nabi juga ngelihat Ali itu pertama nggak punya harta, gimana mau sedekah. Terus dia juga jadi tempat bertanyanya umat. Kan apa kemarin lagunya? Ana Madinatul Ilmi wa aliyu babuna. Kan gitu. Madinah ilmunya adalah Allah, kemudian Rasulullah, Ali adalah pintunya. Kenapa? Karena Ali mendekati Allah dengan akal kolbunya. Jadi kalau sholat ya mungkin dia nggak terlalu ini puasa dan sebagainya. Jadi dia emang senang belajar gitu. Ya kan, orang mendekati dengan akal kolbu ya itu dengan takwa. Dia berusaha menjaga aturan-aturan Allah. Kemudian belajar kan. Ali itu luar biasa kan. Gitu. Dan ini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kepada orang-orang yang punya akal kolbunya tinggi. Tidak sembarang orang. Ya kalau Aisyah kan nyampeinnya ke orang-orang biasa banyak, makanya hadis-hadis Aisyah banyak yang mutawatir kan. Ya kalau yang hadis-hadis seperti ini hanya ke 3 orang, ke 4 orang, ke 5 orang gitu. Kenapa? Hanya orang-orang tertentu yang mampu menangkap itu, karena dia Rasulullah udah tahu ini pinter nih, udah banyak belajar nih dari saya, contohnya kayak gitu ya. Ya. Saya ngikutin Nabi aja Bu ya, karena Ibu udah digembleng dari awal banyak, jadi saya juga nyampeinnya yang seperti ini. Tapi kalau Ibu di masyarakat belum sanggup untuk menerima ilmu yang bikin mereka belum ngerti, jangan disampaikan. Takutnya mereka belum sampai pengetahuannya ke sana. Kecuali Ibu nyampeinnya dengan kalimat yang sederhana, tapi bisa sampai seperti itu, boleh gitu. Oh, kamu tuh harus mendekati Allah dengan akal kolbumu. Itu akan berkualitas ibadahmu. Apa akal kolbu, aku belum ngaji. Bingung. Iya, Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Dia yang disempurnakan oleh Allah akalnya, kemudian diturunkan Al-Quran. Kamu juga harus seperti itu akalnya. Ya, yang sesuai aja ya Bu ya. Kalau Ibu paham ya, insya Allah ya. Saya kan ngulang, udah 3 kali pertemuan ini Bu. Ulang. Guru saya pun mengajarkan guru saya ke murid-muridnya, biasa sering diulang. Kenapa? Karena ini jarang disampaikan di pengajian-pengajian biasa. Tapi ini justru saya senang Bu. Oh ada pengetahuan yang ya Allah, berarti saya itu dulu ada apa-apanya. Makin kesini makin saya nggak pinter, makin bodoh, makin nggak ngerti. Oh berarti saya harus makin terus belajar begitu. Bu ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada sesuatu yang tidak hak, karena yang batil datang dari diri saya, yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.